Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu dipenuhi Tuhan dengan kekuatan baru dan damai sejahtera. Makasih Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Connecting with God, bersekutu dengan Roh Kudus. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Saat pagi hari kami menyembah Engkau Tuhan, kasih setia-Mu kami rasakan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan.
puji dan sembah sembahkan selain puji dan kami hanya bisa memuji dan menyembah Kristus. Puji namamu yang kudus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu Bapa lebih daripada hidup. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Tiada dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain puji dan sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rabba Shanda Bata Karabalaba Ya Rabalaba Shikaraba Ya Rabalaba. Haleluya. Amin. Jesus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah, tanda kami bersyukur, tanda kami menyatakan bahwa ajaib Kau Tuhan layak untuk dipuja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara, kita berharap pagi hari ini ketika kita datang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, ada kekuatan baru yang kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa disenangi tempat kediaman Tuhan. Dan di saat kita datang menghadap tahtanya yang kudus, Bapa kita di surga itu begitu intim dengan kita. Dia memenuhi hati kita dan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Saudara, terlalu banyak yang Tuhan beri. Ada satu pujian yang berkata, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Nafas saja, saudara. Kalau kita mau hitung nafas, satu buah tabung oksigen itu berapa, saudara? Dan kita diberikan nafas kehidupan itu secara cuma-cuma. Kita diberikan kesehatan itu secara cuma-cuma. Saudara, kalau jantung kita sakit, ya, hati kita sakit. Kalau kita pergi ke rumah sakit, itu biayanya berapa untuk bisa membuat jantung kita itu operasi jantung, operasi pasang ring untuk menjadi normal kembali, itu berapa? Jadi nilai kesehatan itu tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung. Itu sebabnya kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kalau mau dihitung dengan nominal, bernafas saja saudara itu rupiahnya berapa? Mata kita itu rupiahnya berapa? Tuhan berikan kita dua mata yang normal saudara, untuk bisa melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan. Dan kalau kita lihat pemandangan di sekitar kita itu nilainya berapa? Tidak terhitung. Saudara, pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan, ungkapan syukur itu biarlah kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat sia-sia kehidupan kita yang mungkin hanya tersisa beberapa tahun lagi. Saudara, saya pernah membagikan firman Tuhan yang berjudul menghitung hari. Nanti saudara bisa mundur ke belakang dan mengecek firman Tuhan tentang menghitung hari. Saudara, waktu kita diberikan 70 tahun, dan kalau Tuhan berkenan 80 tahun, dan kalau Tuhan berkenan lagi 120 tahun. Artinya 70 tahun itu pun adalah anugerah kalau kita hitung dengan rupiah itu nilai yang tidak terhitung. Dan kalau hari ini engkau berusia, misalnya engkau berusia 50 tahun, 20 tahun yang Tuhan sediakan di sisa umur hidupmu, jangan buat menjadi sia-sia. Amin. Jangan membuat menjadi sia-sia dan berpusat kepada diri sendiri, saudara. Dijauhkanlah dari kita untuk berpusat pada diri sendiri. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, dan hari-hari di lembah penentuan. Di lembah penentuan engkau harus menentukan, engkau harus menjadi seperti apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan. Jangan berpusat pada diri sendiri, tapi kita berpusat pada kehendak Allah. Sebab sisa waktu yang ada itu adalah anugerah. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sisa waktu yang kita terima itu adalah anugerah. Jangan pernah kita sia-siakan. Kita perlu menghitung hari dan menghabiskan waktu-waktu kita itu dengan bijaksana. Berpusat pada kehendak Tuhan. Oleh karena hidup kita adalah hanya anugerah. Dan karena anugerah, perpanjangan sisa waktu yang ada. Mari kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berpusat pada kehendak Tuhan. Jangan berpusat pada kepentingan diri kita sendiri, saudara. Sebab kita hidup itu terlalu banyak kita habiskan untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Menyekolahkan anak, mengantar anak ke sekolah, dan setelah itu membuat makanan, lalu kita pergi ke kantor, lalu kita menghabiskan uang kita untuk membeli kendaraan, membeli mobil, berlibur, dan ada banyak hal yang kita habiskan untuk kita. Ukurannya saja ketika kita mendapatkan berkat di dalam Maleakhi 3, 1/10 kita berikan untuk Tuhan. 90% itu masuk ke kantong kita, saudara. Dari ukuran harta saja yang kita berikan ke Tuhan itu hanya 10% dari kehidupan kita. Bahkan waktu yang kita berikan itu kadangkala 10% itu terlalu banyak, saudara. Jadi berpusat pada kehendak Allah itu terlalu sedikit, saudara, waktu yang kita habiskan untuk Tuhan dan perhatian kita berikan untuk Tuhan. Karena lebih banyak perhatian yang kita berikan adalah untuk menyenangkan tubuh kita, menyenangkan diri kita, menyenangkan cita-cita kita, menyenangkan visi kita. 10% yang kita habiskan dengan uang kita untuk Tuhan itu terlalu sedikit dan terlalu naif bahwa 90% itu masuk ke diri kita sendiri. Mari saudara, pagi hari ini saya ingin kita merenungkan bahwa betapa banyak dan betapa besar kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau hanya 1/10 yang kita berikan kepada Tuhan itu terlalu sedikit. Dan kita perlu mendapat pengertian yang baru. Bahwa berpusat pada kehendak Allah itu kiranya menjadi tujuan dari hidup kita. Dan sisa waktu yang ada, kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, sekiranya Tuhan masih memberikan engkau waktu 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Mari saudara, jangan sia-siakan sisa waktu yang ada. Tapi pergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan yang maha kuasa. Kepentingan yang maha kuasa tidak banyak, saudara. Jangan kita pikir kepentingan yang maha kuasa kita berikan, kita kumpulkan harta, lalu Tuhan bilang, dengan harta yang engkau berikan kepadaku, saya akan senang-senang. Tidak, no, saudara. Kepentingan Tuhan adalah kembali ke jiwa-jiwa. Kepentingan Tuhan adalah kembali pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kepentingan Tuhan adalah untuk mengadakan Yerusalem baru bagi orang yang percaya. Jadi kepentingan Tuhan itu kembali ke diri manusia. Saudara, terlalu naif kalau kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita, sepenuh hidup kita di sisa waktu yang ada. Belajar firman Tuhan dari Hizkia. Mari, kalau Tuhan memberikan anugerah kehidupan dari hidup kita, sisanya adalah anugerah. Berikan seutuhnya untuk Tuhan. Ada pelajaran penting yang kita akan belajarkan dari seorang raja yang bernama Hizkia. Amin, saudara. Tema firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Mari saudara, kita berhenti dengan hidup yang berpusat pada keinginan diri sendiri. Kita berhenti hidup yang berpusat semata-mata hanya untuk diri kita. Hari ini kita berhenti di umur berapa, saudara? Hari ini saya ada di usia yang ke-44 tahun. Jika saya kuat, saya akan berumur 70 tahun, dan jika Tuhan berkenan 80 tahun. Di sisa waktu yang ada, kalau saya 70, sisa waktu yang ada berarti saya punya 26 tahun lagi, saudara. Di sisa waktu yang ada, saudara, tidak banyak, saudara. Tidak 10%, saudara, karena banyak waktu yang saya habiskan untuk diri kita sendiri. Di sisa waktu yang ada, hendaklah kita berpusat pada kehendak Tuhan. Amin. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, amin, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Amin. Saudara, pikirkan perkara yang di atas. Di dalam ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Saudara, titik balik dalam kehidupan kita ketika kita bertobat, harusnya itu menjadi waktu-waktu di mana kita mempersembahkan hidup kita itu adalah untuk Tuhan. Waktu-waktu di mana kita stop untuk dunia ini, sudah cukup sampai di sini. Dan godaan, cobaan, ujian itu masih akan terjadi selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, orang yang sisa waktunya itu masih panjang, jangan pikir kita itu tidak akan diuji, tidak akan dicobai. Seumur hidup kita akan diuji, disaring, dipisahkan, saudara. Kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Hendaklah hidup kita itu kita habiskan sisa yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu bukan perkara gampang, saudara. Ujian, tantangan, tawaran, godaan itu akan terus menerpa kita. Orang yang setia dengan Tuhan saja bisa jatuh. Apalagi orang yang tidak setia dengan Tuhan. Dan ayat yang keempat di sini dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau Kristus itu menjadi hidup kita. Kalau Kristus tidak menjadi hidup kita, berarti kita tidak akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Jika Kristus menjadi hidup kita, artinya hidup kita itu penuh dengan Kristus dan fokus kepada Tuhan, disitulah kita akan menyatakan diri bersama dengan Allah. Karena itu ayat 5, matikan semua, saudara. Matikan berarti bisa on, bisa off. Bisa hidup, bisa mati. Ini hawa nafsu keduniawian itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala di akhir zaman itu berbicara percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Kategori keserakahan itu masuk dalam penyembahan berhala. Catat baik-baik, kategori keserakahan masuk dalam penyembahan berhala. Keserakahan itu adalah perasaan tidak puas untuk memiliki sesuatu dan ingin lebih, dan ingin lebih lagi. Pengejaran yang sia-sia akan harta itu penyembahan berhala. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat itu penyembahan berhala. Saudara, waktu yang kita habiskan, hati-hati. Karena kalau kita masih dikuasai nafsu, kita masih dikuasai keinginan untuk memiliki dunia, dikuasai oleh mamon untuk pengejaran-pengejaran yang ada di dunia ini, itu penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ada satu kisah di dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang kita akan belajar tentang Hizkia. Hizkia dikenal sebagai orang yang raja yang melakukan perombakan di dalam masa pemerintahannya, raja yang melakukan kebangunan rohani di dalam kehidupannya. Tapi dia terjebak dengan kesombongan dan keangkuhan sehingga dia mengalami kejatuhan. Ada satu ketika di dalam hidupnya ketika dia mengalami sakit, tapi Tuhan menyembuhkan dia dan memberikan dia waktu 15 tahun. Saudara yang diberkati, Tuhan menganugerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hati-hati jangan kita terikat dengan apa yang kita miliki. Kalau di dalam Kolose 3 ayat 5 tadi dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saudara, pengaruh dunia ini bukan makin hari makin bagus, tetapi makin parah. Ya, orang-orang yang diharapkan untuk bisa menjadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Godaan kita makin kencang, saudara. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu dituntut untuk hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Di sekitar kita, saudara, ada krisis yang begitu hebat. Kemarin saya membagikan firman Tuhan tentang krisis. Krisis itu terjadi di dalam banyak hal. Krisis di bidang ekonomi, krisis di bidang energi, krisis di bidang kepercayaan, krisis hati nurani. Orang sekarang kehilangan hati nurani itu luar biasa. Ya. Di Manado ini tingkat perceraian itu sangat tinggi. Dan di Manado ini tingkat kenakalan remaja itu juga sangat tinggi. Di Manado itu banyak orang yang percaya Kristen. Tapi anak-anak remaja itu
di usia sekolah. Banyak sekali anak-anak yang sudah di luar batas. Ya, pembunuhan dengan panah wire. Baru-baru di pengucapan di Minahasa Selatan, ada orang dengan baik-baik dia naik motor pulang dari pengucapan, terjadi penganiayaan dan berakibat pada kematian, saudara. Di sekitar kita ada kejahatan yang tidak terbendung, saudara. Dan ini menjadi panggilan untuk kita semua. Mari, dunia semakin hari bukan semakin baik. Dunia semakin hari semakin jahat. Dan hamba-hamba Tuhan dikatakan, kita harus kuat. Kitab Wahyu berkata bahwa sepertiga ekor naga itu akan menarik, ekor naga akan menarik sepertiga bintang yang ada di langit. Bintang itu berbicara orang-orang yang bijaksana. Bintang itu berbicara orang-orang yang diselamatkan. Sepertiga bintang itu akan ditarik. Jadi gravitasi dosa, gravitasi penyembahan berhala, gravitasi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu, gravitasi dosa itu sangat kuat dan ingin dengan sengaja menjatuhkan orang-orang benar. Jikalau hidup kita tidak berpusat pada kehendak Tuhan, tidak pegang sungguh-sungguh bagaimana harus hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan terseret oleh ekor naga tersebut, saudara. Kita mau belajar satu tokoh hamba Tuhan yang bernama Raja Hizkia. Pelajaran penting dari Raja Hizkia. Kita harus belajar, di sini kita akan belajar bagaimana berpusat pada kehendak Allah dan bukan berpusat pada kehendak diri sendiri. Pelajaran dari Hizkia, dia adalah seorang raja yang terkenal oleh karena doanya yang meminta kesembuhan. Sebagai bonus bukan kesembuhan saja yang Tuhan berikan, tapi hidupnya bertambah di 15 tahun, bertambah usianya. Yang harusnya dia mati, 15 tahun ditambahkan. Saudara mau bertambah usia? Saudara mau umur panjang? Saudara mau bertambah umur? Umur waktu yang ada, andai kata hari ini harusnya kita mati. Priscilla mati di usia ke-44 tahun, Tuhan tambahkan 15 tahun. Artinya saya akan mati 59 tahun. 15 tahun itu kalau kita sudah tahu kita akan bertambah 15 tahun. Harusnya kita habiskan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan mau katakan, engkau masih punya waktu. Engkau masih punya sisa waktu. Belajar. Ada satu pelajaran penting yang kita akan ambil dari Hizkia. Kalau engkau sudah tahu sisa waktumu yang ada, pergunakan dengan bijaksana. Ada satu hal kita belajar di dalam 2 Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia seorang yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dia menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala pada waktu zamannya hidup. Namun, satu ketika di 2 Tawarik 32 ayat 30 ayat 24 sampai 26 diceritakan bahwa pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi ketika dia menerima tanda ajaib itu, kita akan baca di Yesaya 38 ayat 3 sampai 5. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5, "Pergi dan katakan kepada Hizkia, begini firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara, oleh karena doa Hizkia, dan dia katakan, "Tuhan, aku sudah berlakukan apa yang baik di matamu." Lalu menangislah dia dengan sangat, lalu Tuhan berikan 15 tahun. Ada berapa banyak saudara kita hidup itu sebenarnya adalah hidup yang anugerah. Sebenarnya mungkin kita sudah akan mati, tapi Tuhan tambahkan. Ada orang-orang yang sembuh dari sakit, ada orang-orang yang diluputkan dari maut, ada orang-orang yang hidupnya diluputkan dari kecelakaan. Jadi sisa waktu yang ada itu sebenarnya cuma anugerah. Dan Hizkia tepat 15 tahun dia mendapatkan anugerah ketambahan umur panjang dalam hidupnya. Namun kita kembali di 2 Tawarik 32 ayat 25 sampai 26. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya.
karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Pada waktu murka, ya, waktu itu dia mengalami serangan-serangan dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya di ayat 36, 2 Tawarik 32 ayat 26. Ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, jadi saudara, keangkuhan Hizkia itu terjadi di saat dia telah mengalami kesembuhan, di saat dia telah menerima suatu tanda ajaib. Tapi ia sadar akan keangkuhan dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga ayat 26b, Tuhan tidak murka dan murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi karena pertobatan mereka, di zaman mereka, mereka aman. Di zaman mereka, mereka diluputkan oleh karena pertobatan. Nah, dengan keluputan ini, saudara, jadi Hizkia harusnya hidup berkenan kepada Tuhan. Namun dia melakukan satu kelalaian lagi. Jadi hidupnya bertambah 15 tahun oleh karena anugerah. Dan sepanjang hidupnya mereka mengalami keamanan. Dan Tuhan tidak menimpakan mereka murka pada zamannya. Nah, satu ketika, satu bangsa itu berkunjung ke Yehuda, yaitu bangsa Babel. Kedatangan bangsa Babel adalah ancaman bagi Yehuda, tapi Hizkia tidak begitu peduli. Di dalam Yesaya 39 ayat 1-8, waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, yaitu Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Lalu Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Saking bersukacitanya diperlihatkan kepada mereka gedung, harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya, dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datang Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya padanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, Yesaya, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Ya, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Waktu itu, Yesaya berkata kepada Hizkia, amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa nanti satu saat nanti bahwa bangsa Babel ini akan menguasai mereka ya. Di dalam Yesaya 39 ayat Yesaya 39 ayat 6 dan seterusnya berkata seperti ini. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kuperoleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Apa yang menjadi jawaban dari Hizkia? Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu Yesaya memberikan nubuatan bahwa segala benda yang ada di istananya itu akan diangkut ke Babel dan tidak ada barang yang akan ditinggalkan, Yesaya sedang menubuatkan tentang pembuangan di Babel dan bagaimana Babel akan menguasai bangsa Yehuda. Itu merupakan nubuatan yang sangat keras, nubuatan yang merupakan peringatan yang sangat keras. Karena pembuangan di Babel itu, saudara, terjadi oleh karena kelalaian kesalahan dari Hizkia. Dan dikatakan dari keturunanmu akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jawaban Hizkia itu adalah jawaban yang tidak peduli. Sungguh baik firmanmu, tapi dalam hatinya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku.
Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku menunjukkan ketidakpeduliannya. Yang penting saya aman, yang penting I'm fine, yang penting gue baik-baik aja gitu loh. Saudara, kehidupan Hizkia berakhir pada berpusat pada diri sendiri. Ini adalah satu sikap yang tidak baik, satu sikap yang berbahaya. Dan ini terjadi pada zaman di mana kita hidup saat ini, saudara. Zaman di mana kita berpikir, yang penting saya damai, yang penting saya aman, yang penting saya sudah masuk gereja, yang penting keluarga saya diberkati, yang penting pekerjaan saya lancar, yang penting kehidupan saya itu fine-fine aja, dan saya nggak begitu peduli apa yang mau terjadi. Resesi ekonomi kayak goncangan-goncangan, kayak secupak gandum sedih, nah saya nggak begitu peduli. Saudara, Tuhan mau kita mengalami yang namanya perubahan paradigma. Jangan kita cuma berpikir asal ada damai dan keamanan seumur hidup kita. Kita harus pikirkan generasi yang berikutnya. Kedatangan bangsa Babel adalah ancaman bagi Yehuda, tetapi Hizkia tidak peduli. Ya, resesi ekonomi, keadaan di sekitar kita itu adalah ancaman bagi kita, tapi jangan sampai kita tidak peduli. Karena apa? Berfokus pada diri sendiri. Kejahatan terbesar adalah penyembahan berhala yang memfokuskan kepada diri sendiri, tidak mau taat dengan Tuhan, tidak mau setia dengan Tuhan, oleh karena hanya berpusat pada diri sendiri. Saudara yang diberkati, pelajaran yang ketiga yang kita akan pelajari dari Hizkia, yaitu Hizkia tidak mempersiapkan generasi penerusnya. Dia saja tidak peduli kalau akan terjadi pembuangan di Babel dan barang-barang dari istana diangkut ke Babel, ya tidak peduli, saudara. Di 2 Tawarikh 32 ayat 33 dan 2 Tawarikh 33 ayat 1 dan 2. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di pendakian di peguburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Manasye berumur 12 tahun. Bayangkan, saudara. 12 tahun artinya ketika Hizkia meninggal, dia akan mendapatkan ketambahan usia 15 tahun. Jadi Manasye ini lahir di usia bonus dari Hizkia. Amin, mengerti ya? Jadi Hizkia mendapatkan bonus tambahan 15 tahun. Waktu Hizkia meninggal, Manasye berumur 12 tahun. Artinya di usia bonusnya yang ketiga tahun, Manasye ini lahir. Manasye lahir di tahun bonusnya Hizkia. Di umur 12 tahun ia memerintah sebagai raja. 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Lalu ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Manasye yang lahir di tahun bonusnya Hizkia adalah generasi yang tidak dipersiapkan oleh Hizkia. Di tahun bonusnya Hizkia, harusnya orang yang mendapatkan kasih karunia dalam hidupnya, sisa waktu yang ada dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana Hizkia menghabiskan 15 tahun yang menjadi bonus dalam hidupnya? Ia tidak mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Karena memang ia tidak peduli. Dalam Yesaya 38, 39 tadi ayat 8, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Generasi saya selanjutnya mau jadi apa? Bodoh amat. Generasi milenial yang akan ada, Gen Z yang akan ada, bodoh amat. Saudara, berapa banyak orang yang memiliki bonus waktu dalam hidupnya. Dia minta kesembuhan, tambahkan usia, tambahkan umur panjang, tapi nggak melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 15 tahun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Hizkia, anaknya 12 tahun itu tidak dididik di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak dididik untuk menjadi raja penggantinya di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, generasi milenial merupakan eh, legacy yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita meninggalkan sebuah legacy dalam kehidupan mereka. Belajar dari Hizkia ada 3 pelajaran penting di sini, saudara. Hidup yang berpusat kepada Kristus, hidup yang berpusat pada kehendak Allah. Jangan menjadi seperti Hizkia. Dia terkenal sebagai raja yang baik dan benar, tapi di usia bonus 15 tahun dia tidak melakukan kehendak Allah. Itu apa, saudara? Dia sombong, ya. Dia dia sombong dan dia angkuh, saudara. Dan ketika Babel datang, dia hanya memikirkan diri sendiri dan dia tidak meninggalkan legacy untuk generasi selanjutnya. Hidup yang berpusat pada diri sendiri merupakan hidup yang egois. Asal ada keamanan dan kedamaian bagi diriku sendiri, hidup yang berbahaya karena dia tidak mempersiapkan untuk generasi selanjutnya. Saudara, pagi hari ini kita akan simpulkan bahwa hidup yang berpusat pada Kristus adalah hidup yang memikirkan perkara-perkara yang Tuhan mau.
hidup yang memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar pelajaran penting dari Hizkia, jangan menjadi seperti Hizkia di akhir hidupnya, di bonus hidupnya 15 tahun. Apa yang dia minta, usianya ditambahkan 15 tahun itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Mungkin kalau mau dipikir lebih baik pada waktu dia mati pada saat itu, mungkin dia lebih baik karena dia menjadi seseorang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tetapi ketambahan usianya dia tidak lakukan untuk melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ini menjadi warning bagi kita semuanya, saudara. Mari kita jadikan Yesus be the center of my life. Ketika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, pada momen itu, pada usiamu yang waktu itu, alangkah baiknya jikalau engkau betul-betul hidup untuk Tuhan. Tapi kalau engkau mendapatkan hidup hanya anugerah, anugerah itu kau sia-siakan, saudara. Hidup yang berpusat pada Kristus. Kita mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Kita akan simpulkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari tentang Raja Hizkia. Yang pertama, perhatikan time limit. Time limit yang Tuhan berikan kepada Hizkia itu 15 tahun. 15 tahun yang ada. Dan Priscilla, berapa tahun sisa umurmu? Pergunakan sisa waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan, dan usahakanlah supaya kamu jangan bodoh dan usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Perhatikan time limit, mungkin waktu kita tidak panjang, mungkin waktu kita tinggal beberapa hari lagi, pergunakan sisa waktu yang ada. Hizkia, kalau engkau diberikan 15 tahun, 15 tahun itu engkau punya waktu untuk membentuk generasimu, yaitu Manasye, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi raja yang mengenal Tuhan, tapi dia tidak menggunakannya. Saudara, pergunakan waktu yang ada. Perhatikan time limit. Waktu akan berakhir, kita tidak tahu kapan. Yang kedua, jangan berpusat kepada keamanan dan kedamaian diri sendiri. Hizkia berkata, asal ada keamanan dan kedamaian diri sendiri. Kita jangan berpusat pada keamanan dan kedamaian diri sendiri, tapi berpusat pada kehendak Tuhan. Rasul-rasul Kristus adalah orang-orang yang hidupnya mati sebagai martir, saudara. Ada yang mati salib terbalik, ada yang mati dengan berbagai-bagai macam penganiayaan. Karena esensi dari kekristenan itu adalah hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan dan hidup adalah untuk Kristus, saudara. Kalau kita hidup saat ini, kalau kita cuma mencari keamanan dan kedamaian diri sendiri, waktu kita akan pakai untuk mencari uang, cuan, dan mencari popularitas dan hidup memberhalakan mamon. Tapi jikalau Kristus is the center of our life, bahkan segala apa yang kita dapatkan di dalam Tuhan, kita akan kembalikan untuk Tuhan. Mari jangan berpusat pada keamanan dan kedamaian diri sendiri, tapi berpusat pada kehendak Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, yang ketiga, legacy. Persiapkan generasi. Hidup itu harus menjadi teladan. Hidup itu harus menjadi berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup itu adalah anugerah. Dan kalau Hizkia mengerti bahwa 15 tahun itu dia gunakan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dia pasti akan mempersiapkan Manasye. Manasye tidak akan menjadi raja yang jahat. Manasye itu dikenal sebagai raja yang jahat di zamannya. 12 tahun dia menjadi raja, 55 tahun dia memerintah. Artinya dia punya waktu 67 tahun dia menjadi sampai 67 tahun. 55 tahun itu dia sia-siakan menjadi raja yang sangat-sangat jahat pada waktu itu. Saudara, lihat sekelilingmu. Kalau ada anak-anak muda generasi yang jahat itu, di circle-nya kita, anak-anak kita, ponakan kita, sepupu kita, sudah saatnya engkau peduli. Sudah saatnya engkau membangun generasi. Jangan memandang rendah pelayanan anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang umur 12 tahun itu sudah pacaran. Umur 12 tahun itu sudah panggilan dengan sahabatnya mama papa. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal pergaulan bebas itu dari tayangan-tayangan televisi, sosial media, dan lain sebagainya. Generasi sedang menuju kepada kehancuran moral yang semakin hari semakin meningkat. Berikan legasi yang terbaik yang engkau berikan. Hizkia adalah raja yang hebat, raja yang luar biasa. Seorang raja yang hebat, paling tidak dia melahirkan pangeran yang hebat dalam hidupnya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, hendaknya melahirkan hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam pengajarannya,
hendaknya melahirkan murid-murid yang juga takut akan Tuhan. Satu orang melahirkan 12 orang. Yesus melahirkan 12 rasul, dan 12 rasul ini menjungkir balikan dunia. Satu orang hamba Tuhan, kalau dia melayani 12 orang, saudara, kalau engkau dengan tekun, satu orang memuridkan 12 orang saja, tidak usah banyak. Tapi 12 orang yang bermentalitas anak kerajaan, yang betul-betul matang di dalam Tuhan. 12 orang ini akan menjungkir balikan dunia. Yang Tuhan inginkan adalah hidup tidak berpusat pada diri sendiri, tapi hidup yang memberikan legacy. Orang yang hanya memikirkan keamanan dan kedamaian diri sendiri, dia tidak akan membangkitkan generasi. Tapi orang yang peduli dengan kehendak Tuhan, dia peduli dengan generasi, karena tongkat estafet itu harus dilanjutkan. Kita belajar dari kepemimpinan kerajaan Inggris, saudara. Ia masih kepemimpinan yang monarki, kepemimpinan kerajaan. Jadi dia mempersiapkan raja penggantinya. Jadi Ratu Elizabeth itu sangat ketat ketika dia mempersiapkan penggantinya. Ketika Raja Israel itu mengalami kejatuhan, begitu ketat dia melakukan pendisiplinan. Dan pada akhirnya di satu ketika dia menerima kembali. Kenapa? Karena keturunan yang akan meneruskan kebenaran-kebenaran kerajaan dan aturan-aturan kerajaan itu harus benih yang dijaga, saudara. Demikianlah generasi kita yang selanjutnya itu merupakan generasi yang harus kita jaga. Diberkatilah pelayanan anak-anak, diberkatilah pelayanan remaja, diberkatilah pelayanan kaum muda. Karena dari sana akan terjadi pemuritan yang menghasilkan bangkitnya generasi yang takut akan Tuhan. Berikan legacy, berikan teladan, berikan warisan yang baik dan benar, yaitu hidup yang memuridkan orang lain. Karena disitulah ketika kita menurunkan pemuritan yang ada, mereka juga dapat berpusat pada Kristus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kita belajar daripada Hizkia untuk tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, membangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, sebab hidup kita itu adalah anugerah. Usia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu hanya kesempatan yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baik. Mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Disadarkan, diingatkan bahwa waktu kita singkat, pergunakan time limit yang ada, dan jangan berpusat pada diri sendiri yang berpikir asal ada kedamaian dan keamanan bagi diriku, tapi berpikirlah untuk kepentingan kerajaan surga. Dan biarlah Tuhan hidup kita menjadi legacy, menjadi warisan, menjadi teladan bagi generasi muda. Paling tidak kita memuridkan 12 orang, paling tidak kita memuridkan satu orang sehari, atau satu orang sebulan, atau satu orang setahun. Paling tidak, saudara, kita mendidik generasi yang takut akan Tuhan, supaya hidup mereka melanjutkan kepentingan kerajaan surga. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus hidup, sehingga kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan pasti akan membangkitkan generasi-generasi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.